Baik, kita lanjutkan evaluasi. Yang pertama di ayat 38 dari surat An-Naml. Ya, di ayat 38 Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum tadi membacanya ayyukum. Nah, ya bertasdid di sini karena sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin, maka ya-nya jangan ditahan. Ayyukum bukan ayyukum. Kemudian ayat 43. Nah, baris keempat dari bawah, wasaddaha ma kanat ta'budu. Asalnya kanat, tapi karena di depannya ada huruf ta, maka ta yang pertama itu hilang karena masuk ke dalam ta yang kedua. Kanat ta'budu, bukan kanat. Hamsnya anginnya dihilangkan. Nah, makanya di ta yang kedua itu ditambahin dengan tasydid. Kemudian ayat 63. Di ayat 63 tadi ya awal ayat, ammay yujibul mudtarra. Ya, tadi awalnya saya mendengarnya yujibul mudtarra. Nah, kalau membacanya mudtarra itu berarti dotnya itu hilang karena seperti masuk ke dalam huruf ta. Jadi di sini dotnya masih ada, makanya di huruf to-nya tidak ada tasdidnya. Mudtarra. Kemudian 64. Ya, di awal ayat 64, ammay yabda'u. Tadi membacanya apa tadi? Amma yabda'u. Nah, karena tadi mana Mas Adi tadi? Kebetulan tadi pakai Quran yang kecil ya tadi ya. Iya, kecilnya. Kayaknya Quran Timur Tengah itu nunnya tidak ada sukunnya. Nunnya tidak ada banget. Ya? Yang di kecil, enggak, yang di Quran kecil tadi. Quran Timur Tengah. Jadi nunnya memang tidak ada sukunnya. Nah, menunjukkan memang nunnya tidak dibaca. Terus di ya-nya yang di Quran tadi itu tidak ada tasdidnya. Nah, tapi membacanya tetap sama dengan Quran yang ada, yang nunnya ada sukunnya, ya-nya ada tasdidnya. Ammayyab. Nah, maka kalau tidak tahu membacanya seperti amma. Maaf, nanti harus dieditin. Seperti amma yabda'u. Nah, yang betul tetap amma yabda'u. Ada suara i-nya karena masuk ke dalam huruf ya, nun mati bertemu dengan ya. Terus ayat 72. Di ayat yang ke 73, wa inna rabbaka ladzu fadlin. Tadi terbaca apa? Terbaca ladzu fadlin. Dotnya dipantulkan. Istilahnya dibaca tawallud, beranak, bertambah, tambah suaranya, ada suara de, fadlin.
Nah, yang betul fadlin. Satu lagi, ayat 8 surat Al-Qasas. Tadi pada lafaz aduwa wa hazana. Nah, di bawahnya nomor ayat 7. Di situ ada dua huruf waw bertasydid, tapi cara membacanya beda. Waw yang pertama tidak ditahan, aduwa, langsung aduwa. Baru yang kedua ditahan, aduwa wa hazana. Karena waw yang kedua sebelumnya ada tanwin. Tanwin bertemu dengan waw, maka didengungkan idgham bi gunnah. Kalau yang pertama itu tasdidnya tasdid yang asli. Nah, tasdidnya asli. Kalau waw yang kedua tasdidnya tidak asli. Kenapa tidak asli? Karena itu tambahan, karena sebelumnya ada tanwin. Jadi untuk menunjukkan tanwinnya itu hilang, sudah masuk ke dalam huruf waw. Nah, jadi membacanya aduwa wa hazana, aduwa wa hazana. Jadi waw yang pertama tidak ditahan, waw yang kedua baru ditahan. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Iya. Baik, terakhir kita tadabbur ayat. Tadi ada ayat tentang Nabi Sulaiman. Perhatikan di ayat ke berapa tadi? Habis 38 ya. Iya, mulai ayat 38. Nah, qala ya ayyuhal mala'u. Ini Nabi Sulaiman mengumpulkan rakyatnya atau mengumpulkan para pejabat lah. Kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tuni bi arsyiha. Adakah di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis sebelum dia datang ke sini untuk menyerahkan diri? Ya, karena sudah terdengar kabar Ratu Balkis mau berkunjung. Nah, Nabi Sulaiman bertanya, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana? Singgasana itu apa ya? Kursi ya, kursi kehormatan, kursi kerajaan, kursinya presiden. Nah, kursinya presidennya. Nah, di sini di sini menunjukkan Nabi Sulaiman itu sebagai manusia biasa. Nah, untuk mewujudkan keinginannya, beliau mengajak bekerja sama atau meminta tolong kepada yang lainnya. Kemudian di antara rakyatnya itu, kan rakyatnya Nabi Sulaiman itu lintas makhluk. Jadi kalau presiden sekarang ini, rakyatnya ya sesama manusia gitu. Tapi kalau Nabi Sulaiman, binatang juga menjadi rakyatnya, jin juga menjadi rakyatnya, bahkan angin pun juga menjadi rakyatnya karena bisa diperintahkan dengan izin Allah. Nah, di sini ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyatnya, qala ifritum minal jinni. Ifrit dari kelompok jin berkata,
ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Kata Ifrit, aku sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi kalau kita duduk nih, mau berdiri itu kan nggak sampai paling cuma 1-2 detik. Sebelum kita tegak berdiri itu sudah singgasananya sudah bisa datang. Kalau bahasa kita celing langsung datang gitu. Jadi hanya dalam waktu dari duduk ke proses berdiri, sebelum kita berdiri itu singgasananya bisa hadir. Nah, itu kata Ifrit. Berbeda lagi dengan yang lainnya. Qala alladzi indau ilmul kitab. Orang yang menguasai Alkitab. Maksudnya kitab Allah. Sebelum Al-Qur'an. Jadi orang yang berilmu, orang alim di zamannya gitu. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup mendatangkan singgasananya sebelum engkau mengkedipkan mata. Kalau kita kedip itu kan nutup buka. Ketika nutup sebelum sampai buka itu sudah ada. Berarti durasinya lebih cepat ini. Durasinya lebih cepat. Nah, kemudian falamma ra'ahu mustaqirran. Nah, ini disingkat ceritanya. Nah, ketika dalam sekejap singgasana Ratu Balqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak berbangga diri. Ya, tidak berbangga diri. Oh, ini kan gara-gara aku dengan memerintahkan rakyatku, kemudian datanglah, terwujudlah apa yang aku inginkan. Kalau Nabi Sulaiman rendah hati, tawadhu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah diantara dari karunia Tuhanku. Jadi bukan karena Nabi Sulaiman, bukan karena kekuasaannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih berhusnudzon lagi, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku syukur atau kufur. Jadi tidak berbangga diri tuh, ini kan karena aku rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya dapat karunia ini, tidak. Bukan karena prestasiku, tidak, tapi justru mawas diri. Apakah ini sebagai mawas diri bahwa ini adalah ujian, bukan karena prestasiku, tapi ini saya diuji oleh Allah. Apakah jadi orang yang bersyukur atau kufur. Nah, dan seterusnya. Jadi dari sedikit kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Satu, sehebat apapun seseorang, apakah karena ilmunya, karena jabatannya, karena uangnya dan lain sebagainya, dia masih butuh orang lain. Masih butuh orang lain. Nah, seperti Nabi Sulaiman masih butuh kerjasama dengan yang lainnya. Sampai dalam hal ini kalau dikehendaki, nah, Nabi Sulaiman dibantu oleh jin Ifrit ini. Nah, tapi ini jangan diartikan bahwa tuh Nabi Sulaiman kerjasama dengan jin, tidak. Tapi Allah yang menundukkan jin untuk taat kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, pesan dari ayat ini adalah tawadhu, rendah hati. Ya, tawadhu, rendah hati, karena semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbeda dengan Qarun, umatnya sebagian atau salah satu dari umatnya Nabi Musa. Ketika ditanya, itu hartamu dari mana? Kata Qarun, ini aku dapatkan karena ilmuku. Nah, tidak mengatakan ini dari Allah, tapi ini karena ilmuku. Nah, kalau Nabi Sulaiman, nah, min fadli rabbi, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita hendaknya berpikir seperti apa yang difikirkan oleh Nabi Sulaiman. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau nanti kita berpikir, oh ini karena saya rajin sholat, karena saya rajin puasa, rajin ngaji, rajin baca Quran, lagi zikir, nah nanti itu akhirnya jadi ujub, membanggakan diri, malah bisa jadi menjadi kita lalai. Nah, tapi seperti Nabi Sulaiman, ini adalah liyabluwani, Allah menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku orang yang kufur. Nah, maka ini juga dilanjutkan dengan pesan yang lainnya, bahwa ketika kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita syukuri. Kita syukuri bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau sudah kita syukuri, maka pergunakan kenikmatan dari Allah itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk kita bisa mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.